Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fadilatul kiram, Mudir Ma'had Darul Muhad, Ustaz Joko Nursio Wardi LCMHI. Fadilatul kiram, mudabbirun wa mudabbirat wa zumala'u fillah fi Ma'had Darul Muhad. Hayya bina nashkurullaha azza wa jalla الذي قد وهبنا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله. كنا هنا أمامكم كرئيس الجلسة، فاسمحوا لنا أن نقرأ ترتيب البرنامج في هذا اللقاء السديد. البرنامج الأول الافتتاح، والبرنامج الثاني قراءة القرآن، والبرنامج الثالث موعظة حسنة، والبرنامج الرابع مناقصة، والبرنامج الخامس الدعاء والاحتفال. هيا بنا نفتح هذا البرنامج بقراءة سورة الفاتحة. أسأل الله أن يسهل في جميع أمورنا على هدينا وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. ونحن إلى برنامج ثاني هو قراءة القرآن. ستقرأه لكم أختنا المحبوبة هيليا قنيتة، فعليها فلتتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله، نحمدك اللهم ونستعينك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله تعالى به الغمة، وكان خير رسول لخير أمة. صلواتك ربي وتسليماتك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أهل الصدق والوفاء. وبعد، para dewan asatid, ustadzat بمعهد دار النحاة، معهد التخصص لدراسة علم النحو والصرف وفهم وقراءة كتب التراث الإسلامي، إخواني وإخواتي طلاب وطالبات بمعهد دار النحاة، أعزكم الله تعالى بنور العلم والحكم، وجعلكم جميعا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى والعفاف والغنى، وأن يحشرنا جميعا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، إخواني وإخواتي، هنا أقوم أمامكم جميعا، لا أريد أن أطول الكلام، أريد أن أكون كلامي كلاما مختصرا. وفي هذه المناسبة لا أريد أن أتكلم أمامكم جميعا باللغة العربية، وأنا سوف سأتكلم أمامكم جميعا باللغة الإندونيسية. هذه الليلة ليلة سعيدة. Kok bahasa Indonesia lagi, bahasa Arab lagi? Malam ini
هذه الليلة ليلة سعيدة، هذه الليلة ليلة الفرح، هذه الليلة ليلة حصاد الزراعة. Malam ini adalah malam bahagia. Malam ini adalah malam kita memetik atau memanen hasil tanaman yang sudah kita panen, yang sudah kita tanam selama ini. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhtina Nurhana adalah salah satu santriwati kita yang berasal dari negeri ujung kulon, Majalengka kalau nggak salah, Majalengka. Alhamdulillah beliau Ananda pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan studinya, risalahnya di Darul Nuhat. Kita turut bersyukur dan mendoakan Ukhtina Nurhana semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan. Setahun lebih dulu ketika Mbak Nurhana mau datang ke sini, dalam perjalanannya ada insiden kecelakaan, mobilnya penyok, mobilnya rusak, tidak bisa dipakai lagi beserta keluarganya. Alhamdulillah seluruh keluarganya semuanya sehat. Hanya saja Mbak Nurhana mengalami cedera yang cukup parah sehingga perjalanannya ke Darul Nuhat harus ditunda dan dirawat di rumah sakit beberapa bulan untuk memulihkan. Alhamdulillah setelah sembuh beliau tidak mengurungkan, tidak menggagalkan niatnya untuk studi ke Darul Nuhat. Setelah sembuh benar-benar niatnya luar biasa, datang lagi ke Darul Nuhat untuk belajar. Ini patut kita apresiasi bahwa sudah dalam keadaan seperti itu, niatnya tidak patah di jalan, walaupun mobilnya patah di jalan, gigi gerahamnya patah semuanya, tapi alhamdulillah niatnya tidak patah sehingga sampai di sini dan terjadilah malam hari ini. Risalah yang diuji insyaallah berjudul tafsir huruf ba di dalam Al-Quran. Semoga teman-teman yang belum diwisuda, belum disidang bisa menyusul beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa ikhwati tullab wa talibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti di situ. Ukhtina Nurhana belajar di kelas yang perempuan cuma 2 sampai dia masuk kelas Alfiyah sehingga dia banyak temannya. Kelasnya pun bukan kelasnya di Darul Nuhat, kelasnya di kelas pojok ujung di asrama Kalajengking yang sekarang la yamutu wa la yahya. Di kelas yang enggak enak, di kelas yang enggak enak. Yang nggak bisa dipantau, yang nggak semua orang tahu. Saya juga nggak tahu ini belajarnya apa, kayak apa nggak tahu. Tapi alhamdulillah tidak pernah patah sampai sekarang Mbak Nurhana, sehingga sampai saat ini berdua orang di satu kelas berdua sama Mbak Hilya Qonita yang tadi baca Al-Quran. Mbak Hilya Qonita insyaallah sebentar lagi, karena dia juga sekarang lagi mensyarah Alfiyah Ibnu Malik. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mbak Nurhana pendiam. Guru-guru pun kadang iki sotoka gitu kan. Tapi enggak nyangka ternyata bisa sampai level Alfiyah dan berhasil sampai sekarang menulis buku. Adik-adik, kalau Anda cuma bisa ngomong bahasa Arab, maka belum teruji kemampuan kita dalam berbahasa Arab. Kalau kita hanya bisa membaca, belum teruji. Tapi kalau kita sudah bisa menulis, baru keilmuan kita teruji. Dan malam hari ini Mbak Nurhana insya Allah ilmunya sudah teruji. Yang mana dia tidak berhenti di sini. Insya Allah bulan depan dia akan pergi ke Universitas Al-Azhar Asy-Syarif.
Dengan jurusan apa? Jurusannya tidak main-main seperti jurusannya Ustadz Angga dulu. Jurusan yang paling ditakutin mahasiswa di Universitas Al-Azhar adalah jurusan Lughah Arabiyah. Jurusan bahasa Arab. Ini jurusan yang paling ditakutin. Kalau saya kan yang enak-enak, syariah, yang cepat-cepat lulus begitu. Ya, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang dicapai oleh Mbak Nurhana mulai dari dulu ya sampai sekarang, sampai jatuh, sampai opnam, sampai dirawat, sampai sekarang bisa diwisuda, bisa lulus ya, sampai habis ini dia persiapan ya mau berangkat ke Mesir. Kita berdoa semoga ilmunya diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya memberkahinya. Semoga ilmunya Mbak Nurhana menjadi wasilah jalan mudahnya kedua orang tuanya dan kakek-kakek neneknya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir di sini ya melihat bagaimana beliau Ustazah Ukhtina Nurhana nanti akan diwisuda walaupun sendiri. Ini tidak apa-apa. Ya memang orang tuh kalau udah level akhir sendiri. Antum kalau wisuda S1 banyak ribuan orang. Kalau S2 wisuda S2 ratusan orang. Tapi kalau wisuda S3 2 orang, 1 orang, per 1 orang. Insya Allah ini Mbak Nurhana ini levelnya adalah level wisuda S3. Amin ya rabbal alamin. Karena dia sudah belajar alfiyah tuntas. Kalau belajar alfiyah tuntas itu kalau di Al-Azhar Mesir ya, dulu kita pernah belajar di sana sama. Nah apa? Ustaz Angga ya, muqarrarnya diktatnya di kuliah Lughah Al-Arabiyah adalah apa? Juga Alfiyah Ibnu Malik S1 apa namanya? Muqarrarnya. Diktatnya yang dipelajari juga Alfiyah. Lah semoga nyampe habis keluar di sini nanti waktu di Mesir memudahkan untuk belajar atau studinya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif dengan jurusan Al-Lughah Al-Arabiyah. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan barokah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Untuk kenalan dulu enggak nih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Nurhana Ruhnia Subandi. Saya lahir di Mesir, Kairo, tanggal 29 Mei 2004. Sambutannya apa ya? Ini aja deh pengalamanku pas pertama kali kenal Darun Nuhat ya. Jadi itu dulu sebelum kenal Darun Nuhat itu ada seorang kakakku itu mau belajar di Darun Nuhat. Semenjak itu saya tuh di kelas 10 ya kalau salah MA. Nah, diajak tuh sama keluargaku gitu, teh mau nggak ini ke Lamongan gitu, ngejenguk inilah kamu gitu. Ya oke gitu, oke aja. Nah pas kesana itu masih ingat masjid itu belum ada belum dibangun, bangunan baru ini belum. Sana tuh kan di kantornya tuh di situ gitu. Yang murid yang kakakku yang kedua dulu yang belajar, yang mana kakakku itu bernama Muhammad Ihsan Ansori Subandi, seangkatan sama Ustaz Zul. Ya
daftar sih, pas daftar itu. Pas daftar, iya pas daftar terus waktu pas saat dulu ngobrol bareng sama Kak Kaisa tuh ini udah kelihatan satu angkatan dari situ. Nah terus ini lanjutin cerita ini ya waktu pas udah datang pertama kali datang dari Nuhat pas aku MA ini Kak aku tuh ngobrol bareng sama ini Ustadz Joko sama Ustadzah Khairatin ngobrol bareng habis itu ini pas itu juga ibu saya tuh ngenalin diri saya kalau misalnya ini ini adiknya gitu ya. Terus ini pas aku lihat baik-baik aku dengar ada ini ada bacaan ini loh Kitabatul Qorib. Kitabatul Qorib. Dari situ aku langsung jatuh hati. Gitu. Karena di pondokku juga itu diajarin juga yang membaca kitab gitu. Tapi disebutnya kalau di sana ya kitab tadhib ya. Soalnya sama syarahnya juga di bagian pojok bawah itu. Nah, untuk oh ya, tiba-tiba terpikir gini, kok aku jadi suka ya sama pondok ini gitu. Gitu. Nah, terus ini sebelum perpulangan ya, sebelum balik ke ke pondokku ya, sebelum pondokku tuh bilang gini, Bu, kok aku mau suka Darun Nuhat ya? Aku mau di sini nanti kalau lanjut udah selesai lulus dari pondok gitu. Pondokku yang di Pati. Pondokku Pati. Nah, terus ini buku ya oke, boleh gitu, boleh banget malah. Alhamdulillah. Habis itu foto bareng sama Sajaka Sajaka Khairatin. Nah, alhamdulillah qadarul masyayah itu setelah kelulusan. Setelah kelulusan itu belum ada 1 bulan di rumah. Setelah kelulusan loh. Itu ini ada panggilan dari Darun Nuhat gitu. Teh, kamu ini ke Darun Nuhat gitu. Hah? Cepet banget. Belum ada sebulan orang di rumah itu. Akhirnya oke ya, ayo gitu pasti berangkat sana gitu. Aku udah siap gitu. Udah siap ceritanya. Nah, pas itu April ya. April tanggal 7. Udah di tol nih ceritanya malam-malam naik mobil. Udah tidur lah, udah tidur. Bangun-bangun itu saya tuh dalam keadaan udah di atas rumput. Udah di atas rumput. Mikirnya tuh masih mimpi ya, soalnya perasaan aku ini ya lagi piknik gitu nggak sih mimpiku. Nah terus pas lihat lampu di mana namanya di tol itu remang-remang gitu, susah dibuka mataku tuh. Nah aku baru sadar kalau itu semua tuh bukan mimpi ketika ada darah menetes dari bibirku. Itu. Nah, dari situ aku dengar ibuku tuh bilang gini, "Teh yang kuat ya." Ya aku jawab, "Iya, Bu." Gitu. Ketika itu habis itu ibuku minta tolong buat Kak Isa buat ini bersihin lukaku ya. Ya Allah. Ya itu namanya juga qadarullah ya, takdirnya. Ketika saya udah mau berangkat gitu ke Darun Nuhat tiba-tiba kecelakaan gitu. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit, ditolak rumah sakit 2 kali, maksudnya 2 rumah sakit kalau nggak salah. 2 atau 3 sih? 2. Nah, habis alhamdulillah ketemu rumah sakit yang terdekat. Rumah sakit yang terdekat gak jauh dari rumahku. Alhamdulillah di situ. Dan alhamdulillahnya juga ini ya udah ada dokter sama ini kamar buatku ini diperiksa. Rupanya aku harus dioperasi ya. Dioperasi karena rahangnya retak dan pipinya harus tulang pipi itu harus diambil. Jadi ya Allah ini ya aku harus sabar. Nah ketika itu ibuku merasa bersalah ya sama ini atas kecelakaan yang berubah gitu, karena sebenarnya aku duduknya tuh di belakang. Sebenarnya duduknya di belakang, tapi tiba-tiba ibuku minta ini duduk di ibu saya duduk di belakang dan mintanya tengah.
itu apa karena ibuku kan juga apa kena takut kena AC tuh kedinginan nantinya atau kedinginan teh di tengah ya gitu maaf dipakai gitu yang belakang ya oke aja gitu. Nah dari situ merasa ini apa bersalah kalau misalnya aku nggak duduk situ nggak bakal terjadi gitu. Ya udah aku semangatin ibuku gimana Bu, kecelakaan untuk thalabul ilmi itu beda sama kecelakaan untuk maksiat. Tuh. Nah, itu apa sudah? Aku sudah semangat untuk operasi. Pokoknya habis ini apa sih? Habis aku sudah sembuh aja. Aku harus balik ke Darun Nuhat. Aku harus pergi. Aku nggak mau ngurungin niatku. Dari situ ada pending berapa bulan ya? Lama, itu hampir setengah tahun kalau dihitung. Kejadian kecelakaan April, pemulihan itu ya pas bulan-bulan itu. Agustus itu ada karantina sebentar. Nah, udah ada karantina thalabul ilmi gitu buat persiapan ke Al-Azhar. Kemudian ini, enggak, maksudnya ini musibah. Habis itu Oktober, nah baru berangkat ke Darun Nuhat ini. Alhamdulillah setelah melalui 1 tahun berlalu, saya sudah berdiri di sini untuk munaqasyah. Ya semoga cerita ini jadi hikmah ya. Amin. Dan jazakumullah khair sudah mendoakan saya untuk sehat walafiat dan bisa pergi ke Al-Azhar dengan tenang. Amin. Jazakumullah khair ya. Sudah sekian itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mulai. Akbar saya berdiri di sini guys, gak duduk kayak biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi saya di sini akan mewakili dulu dari tim penguji ya. Insya Allah nanti kita atau kami akan menguji. Yang pertama adalah Ustadz Thohirin ya, Ustadz Thohirin. Penguji kedua adalah saya. Penguji ketiga adalah Ustadz Artis ya, begitu. Jadi nanti akan kita uji apa sih namanya risalahnya dan juga termasuk beberapa hafalan dari alfiyah beliau seperti itu. Jadi ada beberapa ujian yang akan dilampaui oleh dia. Jadi enggak cuma apa namanya itu risalahnya saja ya. Jadi ada beberapa nanti insya Allah akan diuji beberapa petikan Nazom Alfiyah seperti itu. Untuk penguji pertama sekarang akan saya limpahkan kepada Ustadz Thohirin seperti itu ya. Untuk beliau monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja ini ya, Mbak Nurhana. Coba silakan dibuka risalahnya. Halaman 38. Coba jelaskan huruf jar ba yang bermakna badal. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf jar
ba yang bermakna badal. Mohon dibuka halaman halaman 2. Ya, halaman 2. Nomor 10. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-badalu wahia al-bau allati tadullu ala ikhtiyari ahadi syai'aini al-akhiri bila iwadin wa awil muqabalati nahu alaika bisamanin hadhil qalan suwati ay abdil samana hadhil qalan suwati. Saya terangkan saja dalam bahasa Indonesia. Badal adalah, kalau badal dalam makna ba itu mengubah sesuatu di dalam satu dari dua sesuatu. Jadi di dalam contoh alaika bisaman hadil kolan suati, maksudnya ubahlah harga peci ini. Jadi ada perintah untuk mengubah harga dalam peci tersebut. Tepuk tangannya semuanya. Untuk selanjutnya di halaman 40, coba jelaskan mengapa huruf jerba di situ bisa bermakna isti'anah. Bermakna isti'anah. Saya bacakan makna isti'anah di dalam halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Al-isti'anatu wahia al-bau allati tadkhulu ala alatil fi'li nahu katabtu bil qalami ai katabtu bi isti'malil qalami. Jadi isti'anah di sini dalam bahasa kan artinya minta tolong. Nah, di dalam isti'anah dalam makna ba ini adalah dia menggunakan sesuatu. Jadi isti'anah sebagai alat pekerjaannya. Contohnya katabtu bil qalami ai katabtu bi isti'malil qalami. Saya menulis menggunakan pena. Katabtu bi isti'malil qalami. Terus ini tolong dijelaskan lagi yang tadi yang halaman 40. Ya. Yang halaman 40 itu berarti kok bisa bermakna isti'anah itu? Oh, di dalam ayat ini. Iya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illal khashiin. Saya bacakan yang khulasah ba-nya. Ikhtaratil bahisatu anna ma'nal ba fi hadhil ayati lil isti'anati li anal ba tadkhulu ala alatil fi'li. Seperti yang disebutkan yang saya jelaskan tadi, bahwasanya isti'anah dalam makna ba itu dipakai untuk sebagai alat pekerjaan. Jadi makna wasta'inu bis-sabri was-shalah ai ista'inu bi isti'mali sabri was-sholati. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Maksud dengan sabar dan salat itu, kalian kalau mau meminta tolong kepada Allah itu dengan menggunakan sabaran dan juga salat. Terima kasih. Tepuk tangannya lagi. Saya kembalikan ke Ustadz Angga. Bismillah, tadi ada beberapa pertanyaan tadi ya. Sekarang untuk penguji yang kedua dengan saya ya. Sebelum masuk pada pembahasan inti ya sebenarnya. Ini saya minta, ini kan judulnya apa? Ma'anil harfi apa? Filba Wataf
wa tafsiriha Mm-mm. fi suratil Baqarah. Fi suratil Baqarah. Ya, seperti itu. Kira-kira pertanyaan sederhana, kira-kira Mbak Nurhana itu pernah nyoba nggak kira-kira menghitung huruf jerba di dalam surat Al-Baqarah total itu ada berapa? Kira-kira pernah nggak? Belum coba. Belum coba. Nah, itu berarti nanti perlu dicoba. Ya, seperti itu. Nah, itu pertanyaan. Nah, sehingga itu yang saya ingin pertanyakan adalah di sini kan ma'anil harfil ba wa tafsir fi suratil Al-Qur'an. Jadi makna-makna huruf ba dan tafsirnya di dalam surat Al-Baqarah ya. Ya. Jadi seakan-akan kalau kita lihat dari judulnya ini sudah mencakup keseluruhan seperti itu. Kalau kita lihat dari judulnya berarti sudah dibahas semuanya. Berarti ya risalah ini sudah semuanya sudah dibahas seperti itu. Tapi mungkin saja ini sebagian saja ya, seperti itu, sebagian saja. Kira-kira kalau memang belum diiniin ya, kalau ininya ya kayaknya kurang ini ya, ma'anil harfi fi tafsir fi suratil Baqarah ini kayak menganggap seakan sudah penuh. Jadi kalau memang belum ya, atau mungkin ini cuma setengahnya atau sebagiannya, mungkin bisa di ma'anil harfil ba wa tafsiriha fi ba'di suratil fi ba'di ayati min suratil Baqarah misalnya, seperti itu. Jadi enggak ini. Kalau memang ini sudah seluruhnya ya sudah pantas ini menjadi judul seperti itu. Jadi yang saya ingin saya sampaikan di sini adalah judulnya kayak sudah mencakup semuanya seperti itu. Jadi kalau memang nanti dihitung lagi dan dianalisa lagi sehingga kedepannya bisa menjadi apa, revisi atau tambahan nanti ya, misalnya nanti kepengen nulis lagi, ditambahi lagi, dipertebal lagi seperti itu. Jadi sudah mencakup semua huruf ba yang ada di surat Al-Baqarah sesuai dengan judulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita buka di halaman berapa ini? Bentar ya. Halaman 17 ya. 17 di situ. Coba Mbak Nurhana dibaca mulai harful ba huna bi ma'na sababiyah sampai fi mahallil jarri. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Harful ba huna bi ma'na sababiyati. I'rabuhu bihi. Al-ba'u harful jari mabniun al kasri la mahallalaha minal i'rabi. Al-ha'u damir muttasil mabniun al kasri fi mahalli jari. Fi mahallil jari ya, itu. Jadi di sini kalau dilihat dari tulisannya ya ada beberapa ya yang kurang, seperti al kasri fi mahalli al jari, di situ kurang alnya ya, seperti itu. Pasnya kan gitu. Terus kayaknya kurang lengkap, mungkin zomirun apa ditambah, kira-kira kalau dilengkapi gimana? Bihinya itu ke al-ha dilengkapi irobnya misalnya zomirun barizun bisa? Oh iya bisa. Zomirun barizun Muttasilun mabniun alal kasri fi mahallil jarri ya, seperti itu mungkin saya lihat dari beberapa itu kesalahan ketik atau tulis al kasri itu sering di sini ya, seperti itu. Nah, itu terus coba dijelaskan ya, dijelaskan lagi dalam ayat ini sampean apa ya, memilih makna ba di dalam alladzi ja'alakumul arda firasan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi ya minas samarati rizqan. Ini sampean maknai atau sampean pilih ini adalah ba-nya bimakna apa? As-sababiyah. Coba apa itu ba sababiyah? Coba dijelaskan sedikit. Saya jelaskan dalam rinci. Tolong buka halaman 2. Halaman 2. Nomor 8. Nomor 8.
Bismillahirrahmanirrahim. As-sababiyatu wa hiya al-bau ad-dakhilatu ala sababil fi'li. Nahu mata Zaidun bil ju'i ai bisababil ju'i. Jadi sababiyah adalah ba yang masuk ke atas sebab, atas menjelaskan sebab pekerjaan. Contohnya mata Zaidun bil ju'i. Mata mati siapa Zaidun Zaid, bil ju'i disebabkan lapar. Maka di sini diartikan bisa babil ju'i disebabkan lapar. Nah, terus konteks dengan ayat ini misalnya. Untuk konteks yang konteks dalam ayat ini, saya bacakan dulu saja ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit lalu dihasilkan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu menggandakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu tahu. Saya sebutkan bihi di sini sebagai ba sababiyah. Langsung kuasa hebaknya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ai anzalallahu mataran wa akhraja samarati bisa babi ma'il matori. Jadi di sini Allah menurunkan hujan dan disebabkan air hujan itu tumbuhlah buah-buahan. Tumbuhlah buah-buahan. Berarti dhamir hi atau dhamir huwa di sini kira-kira kembalinya ke mana kira-kira? Bihinya itu. Sama ima. Sama ima. Ma'un. Minas sama ima. Jadi minas sama iman fa kharaja bihi dengan sebabnya air gitu ya, atau sebabnya apa? Turunnya hujan ya gitu. Iya. Seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir ya, maksudnya terakhir dari saya ini untuk ini, ya, kira-kira apa? Bentar ya. Untuk terjemahan bahasa Indonesianya ini ya, itu sampean menerjemahkan sendiri atau mengutip dari terjemah yang ada mungkin di Al-Quran atau apa seperti itu? Dari Al-Quran terjemahan. Dari Al-Quran terjemahan. Nah seperti itu. Berarti nanti perlu marojiknya di belakang disebutkan. Kayaknya ada nggak kira-kira? Nah ini kan yang di marojik kitab kan yang disebutkan adalah apa sih namanya, kitab-kitabnya ya. Kalau yang ininya belum. Nah itu perlu disebutkan sehingga sampean orang ketika baca ini nggak seakan-akan oh ini diterjemahkan sendiri atau gimana ya. Jadi tahu ternyata ini adalah versi misalnya apa, misalnya terjemahnya ini dari Al-Quran ini seperti ini ya, seperti itu. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ustadz Adis, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadzah Hana, siapa? Nurhana ya. Kenapa harus huruf ba? Kenapa nggak huruf yang lain? Karena perintah Ustadz Joko. Baik, sami'na wa ata'na. Baik, untuk pertanyaannya, apa makna dari ilsok? Izinkan saya membacakan al-ilsok. Baik, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilsaku wahia al-ma'na al-asli lil ba'i wa hadzal ma'na la yufariquha fi jami'i ma'aniha. Walihada iqtasara alaihi al-imamu Sibawai wa huwa naw'ani haqiqi wa majazi. Fa haqiqi nahu masaktu rijli biyadai
ai qabitu syai'an mubasyaratan au bidunil wasitati. Di situ ada kesalahan ya, amsah tu diganti masaktu. Amma majazi fabayanuhu bi aksil bayanil hakiki nahu marartu bi zaidin ay qabitu syai'an bil wasitati. Jadi di sini al ilsaq itu kalau dalam bahasa Indonesia kan menempel. Nah, untuk di dalam istilah nahu itu, istilah dalam baknya sendiri itu Imam Sibawahi itu membadikan dua jenis dari ilsaq tersebut, yaitu hakiki dan majazi. Hakiki contohnya masaktu rijli biyadai, saya memegang kaki saya dengan kedua tangan. Ai qabitu syai'an mubasyaratan au bidunil wasitati, jadi saya memegang sesuatu secara langsung dengan tanpa perantara. Amal majazi fabayanuhu biaksil bayanul hakiki, sedangkan majazi sendiri itu kebalikannya hakiki. Contohnya marartu bi Zaidin, saya berjalan bersama Zaid. Ai qabitu syai'an bil wasitati, maksudnya saya memegang sesuatu tapi dengan tanpa perantara. Jadi untuk ringkasnya, hakiki itu secara langsung, sedangkan majazi itu tidak secara langsung. Berarti singkatnya, kalau hakiki itu bersentuhan secara langsung, kalau majazi tidak bersentuhan secara langsung. Andai kata saya buat contoh nih, marartu bil baiti. Marartu bil baiti. Bil baiti ini saya bersentuhan apa dengan bait tersebut? Dengan rumah tersebut, apakah dinamakan hakiki atau majazi? Majazi. Kalau tidak bersentuhan? Kalau tidak bersentuhan secara langsung? Tidak secara langsung, Allah Akbar. Saya tak ada, maaf. Kalau bersentuhan secara tidak langsung, majazi. Berarti marartu bil baiti itu bisa majazi, bisa hakiki. Baik, kemudian antara bimakna badal sama bimakna ta'wid, ini perbedaannya gimana? Saya bacakan dulu ya. Ya. At-ta'widu wa hiya al-bau allati tadullu ala ma'na ta'widi syai'in bi syai'in akhara wa tusama ba'ul muqabalati. Aidan. Ai akhatu syai'an fi muqabalati syai'in akhara. Nahu istara itu al-jamala bidirhamin. Jadi untuk yang ta'wid, dia itu ada apa ya namanya, seperti jual beli. Jadi ada barterannya gitu. Jadi kan di contohnya istara itu al-jamala bidirhamin. Saya membeli seekor unta dengan dirham. Nah, untuk masalah jual beli kan pakai uang. Uang nanti diganti sama barang. Jadi harus ada pertemuan dan ada perjanjian. Ya, untuk ta'wid sendiri artinya pertukaran gitu. Nah, untuk badal badal di nomor 10, al-badalu wahia al-bawa allati tadulu ala ikhtiyari ahadi syai'aini alal akhiri bila iwadin awil muqabalati nahu alaika bisaman hadil qalan suati ai abdil samana hadil qalan suati. Oh iya, saya udah jelasin ya yang badal. Oke, yang badal itu mengubah satu dengan, jadi ada dua ini pilihan nih, dia benar pilihan, jadi pakainya satu. Dan di apa contohnya, alaika bisamani hadil qalan suati, maksudnya abdil samana hadil qalan suati, suruh diganti ini diubah harga peci ini. Jadi kalau misalnya yang badal itu pengubahannya saja, gak ada pertemuan. Kemudian kalau ta'wid, ya ta'wid itu butuh ada pertemuan. Gitu. Baik, ahsan, beri tepuk tangan.
Tapi untuk penulisan sendiri lumayan itu ya. Kayak apa namanya, wawu atof tuh nggak perlu dikasih spasi, setelahnya tuh nggak perlu dikasih spasi. Kemudian nomor 2 itu, nomor 5 itu bijutima syai'aini itu hamzanya hamzah wasol bukan hamzah qat'a. Baik, untuk lanjutnya dilanjutkan Ustaz Tahirin. Terima kasih. Ini saya mau nanya tentang nazam dulu ya. Tolong ini diteruskan ya. Teruskan 2 bait aja terus jelaskan. Ya. Wajarridil fi'la, silakan. Fi'la. Yang mana ya? Dari fi'la. Saya bacakan aja terus nanti tolong dijelaskan ya. Wajaridil fi'la idza ma usnida lisnaini au jam'in kafaza syuhada. Bisa dijelaskan nazam tadi? Jaridil fi'la dan mujaradkanlah fi'il. Lanjutannya apa tadi? Astagfirullah. Ya udah, pertanyaan saya ganti karena katanya tadi pas. Coba buka kitabnya halaman 3. Nomor 2 dan 3 itu maksudnya gimana itu kok sama kayak? Oh salah, salah ketik lagi. Yang nomor 2 itu isim fa'il. Yang nomor 2 fi ismil fa'ili, terus yang ketiga tuh fi ismil maf'uli. Banyak typo. Oh berarti tipu ini ya? Ya. Coba saya minta dijelaskan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijlah. Apa makna dari potongan ayat tersebut? Dia bermana sababiyah, betul? Betul. Saya nggak buka. Bitiqadikumul ijlah. Jadi banyak di sini dibilang sababiyah karena halaman berapa sih tadi? Halaman 42.
Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatul ba fil ayati, saya bacakan. Ikhtaratil bahisatu anna ma'anal ba fi hadhil ayati lisababiyati li'annaha kanat dalatan ala sababil fi'li. Wa ma'na qawlihi ta'ala ya qaumi innakum dalam anfusakum bi ittikhadikumul izla. Ay ya qaumi innakum dalam anfusakum bisababi ittikhadikumul izla ilahan. Maaf, sebelumnya pertanyaan apa? Tanya atau ayatnya atau Semuanya. oke. Bittikhadikumul islah. Di sini saya ketik ya qaumi innakum dalamtu anfusakum bisa babi ittikhadikumul izla ilahan. Ya qaumi wahai kaumku innakum sungguhnya kalian itu dalamtum telah dolim siapa kamu anfusakum pada diri kalian sendiri bisa babi ittikhadikumun bi ittikhadikum disebabkan menjadikannya kalian al-izza pada patung anak sapi ilahan sebagai Tuhan. Di sini saya sebutkan bisa babi untuk sababiyah dikarenakan mereka itu para kaum ini dia tuh dolimi diri mereka sendiri dikarenakan sebuah patung anak sapi yang mana mereka menyembah pada patung itu. Karena disebabkan patung inilah mereka menjadi mendolimi diri mereka sendiri. Terima kasih, tepuk tangannya semua. Saya kembalikan ke Ustaz Angga. Bismillah. Coba Mbak Nurhana ya, dibuka halaman 22. Di situ ada ayat Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayakuluna madza arada Allahu bihadza masalan ya. Yang saya pertanyakan adalah di sini kalau menurut Mbak Hana di sini al-ba al-awwal bimakna at-ta'diyah. Jadi ikhtarat al-bahitha anna ma'na al-ba fi hadhihi al-ayah li ta'diyah lianna al-ba tuhawil al-fi'l lazim muta'addiyan. Jadi menganggap bahwa aroda, lafaz aroda ini adalah fi'il lazim ya. Nah, kira-kira saya coba tanyakan kira aroda ini di sini kira-kira termasuk dari babnya bab apa? Sulasi atau mazid kira-kira? Aroda. Aroda yuridu. Dari wazan? Ya, wazan. Kira-kira wazannya apa? Kira-kira? Af'ala yuf'ilu. Kalau af'ala yuf'ilu kira-kira termasuk mazid atau mujarrad kira-kira? Afala yuf'ilu dia masuknya mazid. Masuk pada mazid lah. Nah, kira-kira di sini ya kan karena dia mazid ya mazid. Kalau af'ala ghalabahnya itu maknanya adalah apa? Li ta'diyah ya. Nah, kalau di sini kata Mbak Hana itu maknanya adalah lazim ya. Jadi menjadi mutaaddi dengan cara dia apa? Ditambahi dengan ba li ta'diyah. Nah, kira-kira bisa dijelaskan misalnya kan gitu. Nah, kira-kira apakah kira-kira menurut Mbak Nurhana ada makna yang lain selain dari takdiyah ini? Makna dari apa? Li takdiyah. Barangkali mungkin yang sampean baca ada makna yang lain seperti itu. Ya, kira-kira coba diingat-ingat kira-kira ada. Atau memang maknanya itu. Nah, seperti itu.
Ada kira-kira? Kelihatannya nggak ada tuh. Atau mungkin bisa menjadi makna yang lain? Ya mungkin bisa zaman Nah, kira-kira kalau mungkin apa kira-kira yang menurut sampean yang agak-agak mirip-mirip atau gimana kan gitu kira-kira? Ini kan maknanya apa? Kalau dimaknai bahasa Indonesianya apa ya? Apa ini? Madza aradallahu bihadza masalah. Apa maksud apa? Allah dengan perumpamaan ini ya, benar ya? Iya. Nah, apa maksud Allah dengan perumpamaan Allah atau apa yang diinginkan oleh Allah dengan perumpamaan ini kan seperti itu. Nah, gitu. Itu. Kira-kira bisa dimaknai dengan yang lain nggak kira-kira? Yang mirip-mirip gitu. Bisa Babia? Bisa? Dengan sebab ini mungkin bisa. Dengan sebab ini. Atau bi isti'anah. Bukan bi isti'anah Nabila ya. Isti'anah ya gitu. Dengan sebab ini. Dengan penggunaan ini, dengan ini gitu. Oh ya, iya, dia bisa jadi sebab ya. Bisa Babia dengan sebab Dengan perumpamaan ini. Jadi kalau dilihat dari definisi sampean, kalau tuh hawil fil lazim ya setahu saya nggak tahu kalau ini ya aroda wazan af'ala itu kayaknya nggak ada, kalau yang ke lazim itu nggak ada ya seperti itu. Nggak tahu kalau nanti Ustaz Joko mau menambahi mungkin seperti itu. Jadi setahu saya aroda tidak ada, jadi bisa jadi maknanya sama yaitu li sababiyah ya seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi itu pertanyaannya mungkin perlu sampean gali lagi dan sampean lagi. Jadi boleh dijawab atau boleh nanti dijadikan sebagai landasan untuk menguji lagi bahwa yang sampean tulis ini adalah benar-benar adalah tulisan sampean dan ini seperti. Terus itu ya. Nah, terus mungkin apa? Jadi huruf jar, sehingga huruf jar setahu saya ya, huruf jar kalau dia dijadikan takdia itu nanti ada dua. Yang pertama adalah bentuknya dia yukosu alai, bentuknya kiasi. Ya, kiasi itu artinya kita bisa menggunakannya, kita bisa memakainya. Ya, ada lagi yang bentuknya samaiyah. Ya, samaiyah itu berarti apa? Sudah dari sononya, ya dari sononya seperti itu berarti ya seperti itu, kan gitu. Nah, kalau kita nggak pakai, ya bisa maknanya yang lain, ya seperti itu. Nah, kira-kira aradallahu bihadza masalan, aroda di sini kira-kira kalau memang maknanya takdia tadi ya, kira-kira itu kiasi atau samai? Menurut sampean loh kira-kira, ya. Kiasi atau samai kira-kira ya, arodabi ya kan, arodabi kira-kira seperti itu. Kiasi ya seperti itu. Mabruk ya, sudah ya, terjawab alhamdulillah ya. Coba Pak Adis silakan. Baik, lanjut ya Mbak Nurhana. Untuk halaman 2 yang nomor 4, at-ta'diyah au ba'un naqli wa hiya al-ba'u. Itu untuk definisinya ta'diyah sendiri kan menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Nah, ini contohnya kan dhahaballahu binurihim, kemudian ai adhaballahu binurihim. Ini adhaba ini kan sudah mujarrad. Ini salah ketik atau gimana? Salah ketik. Ya, Salah ketik. Berarti yang benar gimana? Adhaballahu nurahum. Nurahum. Taib, ahsan. Kemudian untuk nomor 12, al-qasamu wal ba'u aslu ahrufihi. Maksudnya gimana itu? Wal ba'u aslu ahrufihi. Ba salah satu ba asli huruf qasam, karena huruf qasam itu ada 3. Wa, ba dan ta. Dan ba salah satunya, dan
paling masyhurnya dan paling aslinya. Baik, kemudian di dalam contoh wa yajuzu dzikru fi'lil qasami ma'aha nahwu la uqsimu bihadzal balad. Itu kalau menerjemahnya gimana? Saya bersumpah la uqsimu bihadzal baladi, saya bersumpah demi negeri ini. Ya. Baik, nggak apa-apa. Kemudian untuk wal ba'u zaidah bisa dijelaskan secara ringkas mengenai ba'u zaidah. Kalau untuk secara ringkasnya, ba zaidah sendiri artinya adalah tambahan. Jadi untuk ba zaidah ini adalah ba untuk tambahan agar apa? Agar mentakkidkan, menguatkan, ya. Sebagai menguatkan fiilnya. Ini pada bisa pada maf'ul, fa'il, mubtada dan lain sebagainya itu. Jadi fungsinya untuk takkid. Fayajuzu hafduhu. Baik, kemudian untuk halaman 6 bisa dilihat itu kan. Itu maksudnya gimana? Al-ba'u huna bi, saya kok kerepotan bacanya ini, maksudnya gimana? Ya, ini salah ketik lagi ya. Al-ba'huna bi makna ya ini musawiyaini. Bi makna yani. Bi makna ya ini. Bi makna yani Ya, musawiyaini. Wahuma at-ta'diyah, maksudnya bima sama wabil akhirati di sini ta'diyah keduanya gitu. Wal ba'u fi hadaini al-mawdu'aini li ta'diyah gitu. Bawahnya juga berarti gimana tuh? Al ba'u huna bi makna yaini musawiyani. Salah lagi. Bi makna ya ini musawiyaini, Ustaz. Nah, berarti kan maksudnya berbeda, tapi ya mungkin ngantuk waktu ngetiknya tuh ngantuk. Kemudian selanjutnya di halaman 7 itu kan alladzi yusaddiquna al-Qur'ana wa mimma, nah itu wa mimma itu nggak usah dikasih spasi ya, langsung wa mimma. Yang di mana, Ustaz? Itu loh yang halaman 7. Wa mimma nggak usah kasih spasi, langsung aja. Oh, iya. Baik, ini lanjutkan antum ini ya. Haka hurufal jarri wahya. Haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala. Haka. Oh, haka huruf al-jari wahya min ilah hatta khala hasya ada fi an ala mutbun duruba lamu kaiwaun wata wal kafu wal bawa la'alla wa mata bidahiri khusus mundu mutwa hatta wal wal kafa wa ruba wa ta. Baik, kelas. Untuk 2 bait itu bisa dijelaskan. Apa ya? Haka hurufal, oh berarti gitu ya. Untuk kalau lagunya beda biasanya agak ngeblank, ikut apa gitu. Jadi sebenarnya hafal antum nih. Cuman karena lagunya aja yang beda makanya agak lupa-lupa ingat. Iya. Iya. Beri tepuk tangan ya. Haka huruf al-jari wahya min iya. Haka huruf al-jari wahya min ilah hatta qala hasya ada fi an ala. Haka di sini bermakna khud anta. Ambillah kamu. Ambillah siapa kamu? Khud anta haka huruf al-jari. Khud anta huruf al-jari. Jadi huruf Bisa al-jari. itu, Jadi sudah bisa dibuka untuk Jel. jadi maf'ul bihnya.
Nggak kelihatan, Ustaz. Bentar, dicarikan. Saya bawa kitabnya soalnya. Atau bisa dibuka kitabnya nggak apa-apa? Oh iya. Halaman 176. Itu situ sab'in. Huruf al-jari haka huruf al-jari wahya min ila hatta khala hasya ada fi anala buat mundurub bala mukai wa unwata wal kaf wal bawa la'alla wa mata. Jelaskan aja syarahnya langsung secara apa namanya bahasa antum aja. Secara bahasa saya jadi haka di sini artinya khud anta, ambillah siapa kamu. Huruf al-jari pada huruf jar yaitu wahya hatta min ila hatta khala hasya ada fi an ala. Lanjut lagi mud mundu ruba lam kai wa ta kaf ba la'ala mata. Tapi berarti kan huruf itu cuman menjelaskan atau menyebutkan huruf-huruf jar saja. Berarti huruf jar di situ ada berapa? Tadi berapa? Min 1 ila 2 hatta 3 khala 4 hasya berapa ini? 5. Ada 6. Hitung langsung aja ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Ya. Baik, ahsan. Beri tepuk tangan. Lanjut. Siapa? Coba tadi saya teruskan ke Ustaz Artis tadi. Yang huruf jar, yang khos kira-kira ada berapa? Huruf jar Yang khos, yang khusus untuk huruf jar. yang khusus itu ada ini berapa ya? Yang enggak mustarok. Apa saja coba? Min, ila, Min ila hatta khala masuk ya? khola enggak masuk. Khala hasya Fi, fi an hala ala. Terus rub, rub rubah masuk enggak rubah? Rubah, alam, ruba lam ta ta. Terus kaf. kaf iya kaf. Terus satu lagi sampingnya. Yang tadi yang kamu bahas di risalahnya kok lupa? Ayo. Oh lupa. Apa? Huruful ba. Coba ya Ya, itu ya, itu termasuk yang khos, yang masuk pada isim. Jadi seperti itu kayaknya Ustadz Thohirin sudah pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Ustadz Ardis? Ada pesan. Kayaknya pertanyaan dari saya cukup. Nah, ini ada beberapa mulahadhat ya, seperti itu. Tadi sampean kasih di sini ada apa namanya maknanya itu ada berapa? 14 ya? Ya, di situ 14 itu yang apa? Asli, ya? Ya, itu Yang asli ada 14 lah. Nah, saya menemukan itu ada 2 tambahan ya. Ya, yang pertama bimakna at-ta'zim, ya, ta'zim wa ta'ajjub. Ya, itu sampean bisa tambahin nanti ya. Ta'zim wa ta'ajjub. Itu contohnya misal ya, ta'zim penghormatan dan
ta'ajub. Ya. Apa? Gawo itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Oh, yang Ta'ajub. dalam Itu ada Mbak, dalam mana? Itu yang dalam Mbak asli. Ba Asli. asli. Ya. Oh, ya. Iya, di ba asli. Itu kayaknya di sampean nggak ada ya? Ya enggak ada. Nggak ada lah. Itu ada ta'zim wa ta'jub. Contohnya nahika bihi. Bimana hasbuka ya, hasbuka bihi mananya cukup. Cukup, tapi cukupnya ini nahika itu biasanya digunakan untuk takjub sama takzim, biasanya bersamaan. Ada takzim penghormatan dan takjub. Itu biasanya kalau orang Arab mengatakan nahika bih, itu berarti maknanya takjub, seperti itu maknanya. Nah itu bihnya, baknya maknanya adalah litakjub wa ta'zim. Itu yang pertama. Yang kedua ada tambahan lagi mungkin al-ighra. Al-ighra. Ighra, hamzah, ghin, alif, ra, alif, hamzah. Ighra artinya merayu. Ya. Nah, ini bisa sampean masukkan di dalam badal milik sampean itu ya. Di badal itu maknanya juga hampir sama, yaitu al-ighra sebenarnya. Yaitu apa namanya? Membujuk atau merayu. Contohnya misalnya alaika bih. Ya, alaika bihi. Itu menggombal. Nah, itu ketika ada sesuatu yang kamu pilih, lah itu ini aja loh, nah, gitu kan biasanya. Nah, itu maknanya merayu untuk mengambil sesuatu yang lebih bagus gitu, seperti ini gitu. Misalnya ada pilihan orang jual beli antara apel dan mangga misalnya. Nah, gitu. Alaikah bi gitu. Ini loh yang ini gitu. Nah, itu bisa maknanya di badal sampean tuh ya. Al badal atau al-ighra maknanya. Nah, itu ada dua tambahan, mungkin nanti bisa sampean apa sih namanya cek ya, seperti itu. Terus yang dibetul-betulkan oleh Ustadz Ardis dan sebagainya itu tolong dicatat seperti tadi ya. Ada kesalahan tulis di fi ismil maf'ul menjadi isim fa'il ya tadi. Terus dicek lagi judulnya tadi kira-kira huruf ba di dalam surat Al-Baqarah ada berapa lah, seperti itu. Tuh, terus beberapa tambahan yang ada di apa di i'rabnya tadi, yang al-kasri menjadi al-kas tadi ya, itu perlu dirubah lagi sebelum sampai jadikan ini buku dan diserahkan ke pondok, seperti itu ya, seperti itu. Nah, itu yang dari saya tambahan-tambahannya dan perlu dibenahi kesalahan-kesalahan tulisnya dan sebagainya ya. Terus ditambah marojiknya ditambahi, yaitu penerjemahannya diambil dari mushaf apa atau kitab apa Al-Quran cetakan apa, seperti itu perlu misalnya kok versi Depak atau versi apa lah, seperti itu, biar nanti kita jelas ketika cross check. Oh, takutnya nanti ada kesalahan terjemahan, nah itu kan gitu. Oh, nanti kalau itu nanti nggak sampean cetakan, nggak sampean marojiknya sampean jelaskan, itu nanti fatal akibatnya, karena di sini adalah tulisan ilmiah, masuk pada tulisan ilmiah. Kalau nanti sampean di dalam di Al-Azhar sana bener kalau ngambil apa ya lugha, maka nanti sampean akan masuk pembelajaran namanya Fanul Maqol. Fanul Maqol itu pembahasannya khusus tentang kerjurnalistikan dan apa tentang masalah tulis menulis. Jadi ada dua pelajaran nanti kalau yang ada di sana, ada namanya Bahsul Lugawi sama apa sih namanya Fanul Maqol. Dua pembahasan khusus tentang tulis menulis. Itu nanti kalau sampean di luar akan ada pelajaran itu. Nah, termasuk diantaranya adalah sampean memakai kata ikhtarot ya. Oh iya. Ya, lah ikhtarot di sini kan kalau ikhtar itu berarti ada dua pilihan sebenarnya, bahkan lebih. Ketika sampean memilih ikhtarot al-bahisa, berarti al-bahisa itu memilih antara syai'in bi syai'in, kan gitu ya. Nah, sampean di sini apakah dalam penulisan seperti ini pas sesuai dengan bahasnya apa enggak, seperti itu. Jadi pemilihan kata dalam ini seperti itu. Ikhtarot al-bahisa berarti seharusnya kalau memang pakai ikhtarot harus ada dua kalimat ini. Ya, karena antara ikhtarot dengan kalimat apa ya? Apa namanya itu? Tarjih, rojih itu hampir mirip-mirip.
Kalau rojih itu ikhtar baina syai' tapi yang diambil yang paling as-sahih. Itu namanya tarjih. Tapi kalau ikhtar ya sesuka saya. Ya itu namanya ikhtar gitu. Ya, belum tentu, kadang-kadang belum tentu benar kan gitu. Namanya ikhtar. Nah, itu perlu dicek lagi dan dibahas lagi. Ala kulli hal itu dari saya, tulisannya sudah bagus, pembahasannya bagus ya. Kalau dari saya mungkin nilainya adalah jayyid jiddan, mungkin seperti itu ya. Kalau dalam pembahasan ini sudah jayyid jiddan. Tapi untuk Mbak Nurhana, untuk koreksi dari saya saja, untuk mukaddimah itu kalau penulisan kalau ada tasdidnya dikasih tasdid ya. Dan ahsan ini kalau menurut saya ahsan ya, kalau pembahasan ini kalau bisa dimulai dengan pembahasan huruf dulu, huruful ma'ani wal mabani, kemudian baru huruf secara umum dulu, kemudian merujuk ke huruf ba fi suratil Baqarah. Itu lebih enak. Karena kalau orang baca langsung ke ma'anil ba, ini kan bingung juga. Iya. Baik, kemudian untuk referensinya juga Mbak Nurhana harus tahu di kitab apanya dan penulisannya diteliti lagi. Ahsan, sudah bagus. Saya nilai dengan jayyid jiddan, sama halnya dengan Ustadz Angga. Beri tepuk tangan. Untuk Ustadz Thohirin silakan dikasih nilai. Untuk nilainya sama juga jayyid jiddan, cuma nanti tadi yang salah sebelum dicetak tolong diperbaiki lagi. Terima kasih. Adun yakfi dari kami ya. Itu cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله أحسن الجزاء، عسى أن ينفع كل ما سمعنا. نستمر إلى برنامج الخامس، هو إلقاء الكلام